Enggak lah. Oke, Kalau ada sekarang kita kriteria. mulai tanya jawab ibu-ibu. Silakan angkat tangan. Kalau saya lihat yang angkat tangan, tolong dibantu nih adminnya. Yang angkat tangan di unmute. Oke, tunggu. Sementara itu kita jawab pertanyaan ya. Tunggu sebentar. Yang angkat tangan ya. Enggak, Ibu Titi nggak usah lihat yang angkat Oh ya. tangan. Nanti dia panik. Ah, itu dia. Masalah sensorik terbesar saya, panik. Ada pertanyaan nih, Ibu Ramawati. Apakah terapi SI bisa membantu anak autis untuk fokus? Oke. Nah, sebenarnya sih, Enak aja jawab. oh ya. Ini saya jawab atau ada yang, Jawab aja. oh ya. Terapi sensori integrasi bisa untuk mengatasi untuk fokus ya. Cuman nggak bisa, kita tetap harus ada kombinasi dengan terapi yang lainnya gitu ya. Terutama kalau misalnya anaknya udah besar, kalau udah umur 3 tahun lebih, itu kita butuh bantuan terapis behavior. Tapi kalau untuk yang masih kecil itu kita bisa untuk membantu fokusnya ya, dengan cara itu tadi. Kalau misalnya anaknya banyak bergerak, kita stimulasi agar dia lebih diam, jadi akhirnya dia bisa fokus. Kalau misalnya diajak ngomong gitu, itu sih bisa membantu. Sudah, Prof. Halo. Ya, silakan Sudah, Bu. Prof. Silakan Bu. Ya, silakan Bu. Ya, selamat siang Bu Titi. Selamat siang Bu Agil. Ya, saya Bu Agil dari Surabaya, Bu. Oke. Ini, mohon maaf, mungkin ini agak, ini saya hanya tanya, ini kebetulan ada beberapa, saya guru, Bu. Oh ya. Ya, ada beberapa wali murid saya, itu kan mereka terapis. Cuma sometimes gitu, mereka bicara gini, Bu Agil, itu anak saya terapi SI, terus juga OT gitu. Nah, di beberapa wali murid itu ada semacam apa ya, pemikiran bahwa kalau SI itu adalah terapi motorik kasar, sedangkan OT itu terapi motorik halus. Nah itu gimana sih? Kalau yang menurut saya pernah belajar, ada beberapa teman OT itu bahwa SI itu adalah bagian dari OT. Itu gimana Bu? Karena di beberapa mohon maaf nih, ada beberapa center yang mengkotak-kotak bahwa oh ini harus terapi SI nih, harus terapi OT. Nah, itu gimana, Bu? Ya, saya jawab ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu. Nah, sebenarnya memang terapi sensor integrasi itu dia tuh ada di dalam okupasi terapi. Jadi sensor integrasi itu metode terapi yang di dalamnya itu ada di terapi okupasi terapi gitu ya. Kalau di Indonesia di sensor integrasi itu ada di okupasi terapi. Tapi memang banyak di beberapa klinik, jadi yang benar kata Ibu gitu ya, jadi mengkotak-kotakan gitu ya. Jadi OT untuk ke fine motornya gitu ya, SI untuk geraknya gitu. Sebenarnya sih sama aja. Jadi kalau misalnya kita gitu ya, kita kalau di klinik kita sih juga ada terapi okupasi terapi untuk fine motor gitu ya, okupasi terapi untuk sensor integrasi gitu. Jadi tetap namanya ada okupasi terapinya gitu. Jadi kalau misalnya kata orang tuanya itu untuk fine motor, ya mungkin memang di Indonesia emang masih seperti itu sih Bu. Jadi masih banyak yang mengkotak-kotakannya gitu. Nah, biasanya kalau misalnya dia SI, biasanya orang tua tuh beranggapan ini buat anak-anak yang masih kecil. Kalau OT tuh untuk yang udah siap buat sekolah gitu. Padahal sih kalau di SI itu juga kita bisa melatih fine motornya. Walaupun mungkin kalau di OT yang katanya fine motor itu mungkin dia harus duduk diem gitu di ruangan sendiri gitu ya sama terapisnya, bukan di ruangan gym gitu ya. Nah, dia untuk aktivitas fine motornya untuk belajar kayak gitu ya. Tapi kalau menurut saya OT dan SI itu sebenarnya sama gitu. SI bagian dari okupasi terapi gitu. Ya, terima kasih Bu Titi. Terima kasih Bu. Terima kasih Prof. Kembali sama-sama.
Silakan. Halo. Ya, Ibu Lianan. Iya. Iya. Bu Lianan. Iya. 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 Terima kasih. Bu Safitri mau tanya. Anak saya kan diagnosanya dulu ASD dengan SPD, sensory processing disorder. Terus sudah 1 tahun terapi SI, OT dan TW dan BT ya, empat terapi. Nah, sekarang sudah bisa nengok, sudah bisa berbaur, main dengan anak-anak yang lain. Terus sudah mulai bisa beberapa kata, 2 kata sudah bisa mengucapkan 2 kata, misalkan minum susu, nasi putih, mau makan kayak gitu. Keren, Bu. Tapi untuk karena corona kemarin ya, dia untuk terapi dia di blocking. Untuk pertanyaan saya pertama ini, dia blocking ya, disarankan untuk blocking. Tapi anaknya sebenarnya nggak hiperaktif. Untuk blocking di bedong gitu ya, dengan musik dan mata ditutup. Nah, dia ini suka teriak-teriak. Jadi kalau di blocking dia nggak mau. Akhirnya saya nggak tutup mata dia. Dia tenang. Tapi tanpa tutup mata dia tenang dengar musik. Nah, kemarin karena corona, karena keseringan di rumah, saya udah berapa bulan nggak blocking. Di blocking lagi, dia nggak mau sama sekali. Akhirnya saya cuma tutup dia dari belakang, terus saya kasih musik dengan headset dengan musik. 15 menit dia tenang, duduk dengan tenang mendengarkan. Tapi kalau di blocking sama sekali dia nggak mau, sama sekali tidak mau dan jerit-jerit. Karena saya nggak mau, moodnya jadi hilang akhirnya kan. Nanti kalau saya paksakan, akhirnya saya peluk saja dari belakang. 15 menit dia diam. Malah dia senang dengar dengan itu, maksudnya. Tapi ditutup mata dan blocking dia nggak mau sama sekali. Nah, kemarin ini karena corona kemarin udah berapa bulan, 2 bulan nggak terapi. Jadi pas masuk terapi lagi kemarin, jadi kata terapisnya itu ada kecemasan kayaknya, karena dia setiap SI itu tangannya berkeringat, kakinya berkeringat. Jadi agak ada ketakutan. Nah, ini terus dianjurkan untuk blocking lagi. Makanya saya blok lagi tuh dia nggak mau. Jadi gimana ya? Apakah blocking itu emang berpengaruh untuk Baik, Bu, nanti dijawab, Bu. Ya. Silakan, Bu Titi. Aduh, ini rada susah nih ya jawabnya. Masa mesti saya yang jawab? Enggak enak sih sebenarnya jawabnya. Nah, blocking itu tuh terapi apa ya, Bu ya? Saya nggak tahu. Jadi disarankan untuk diblocking biar anaknya biar lebih fokus dan menghilangkan kecemasan katanya. Tapi anak saya tuh nggak mau diblocking. Malah saya takutnya ini apa nggak jadi trauma ya, Dok? Kata saya bilang gitu. Jadi anaknya kayak gitu. Jadi melihat saya megang kain aja dia udah lari gitu kan. Ya, Bu, begini, Bu. Saya jawabin aja, Bu, karena Ibu Titi nggak enak dia jawab. Terapi blocking saya baru denger. Ditutup matanya, terus disuruh gitu-gitu ya. Saya tanya sama Ibu, kalau Ibu tutup matanya seneng nggak? Saya enggak, makanya. Jadi syarat pertama kan mesti menyenangkan. Ini sudah tidak menyenangkan. 1. Iya. 2, di standar terapi SI behavior nggak ada tuh ditutup matanya biar fokus. Ya, saya nggak kenal hal itu. Nomor 3, ya terang aja dia nangis, dia nggak mau, orang dia nggak seneng. Banyak metode-metode lain yang menyenangkan. Syaratnya harus menyenangkan, Bu. Nah, iya. Jadi minta terapisnya jangan di blocking lah. Tidak heran kalau dia nanti ketemu terapisnya dia takut. Wah, kalau saya ketemu terapis saya, mata saya ditutupin nih. Ya, terang aja. Ya. Jadi nanti minta blockingnya nggak di terapis, jadi dianjurkan di rumah aja katanya habis bangun. Tapi karena anaknya nangis, akhirnya nggak saya blocking. Nanti dia marah sama Ibu lama-lama. Iya, akhirnya nggak saya blocking dong akhir-akhir ini, karena saya nggak mau anak saya jadi. Nggak usah lah, nggak ada. Tapi saya nggak ngomong ke terapisnya bahwa ini di blocking apa enggak gitu. Nggak usah ngomong. Karena dia, terus kalau tangan berkeringat itu bagaimana ya, Dok? Maksudnya kenapa dia mulai lagi cemas gitu? Kan tadi udah dibilang, mau dikasih yang nggak menyenangkan ya jadi cemas. Oh ya, oke. Mungkin saya tambahkan kali ya, Dok. Iya, baik. Jadi, kayak tadi yang saya bilang over responsif gitu ya. Jadi anaknya cemas, Bu. Iya, kayaknya dia
Iya, cemas banget. Jadi Iya, akhirnya dia trauma. Dia kayaknya over responsif ya. Iya, jadi itu contoh nyata, Bu. Jadi Contoh nyata di anak iya, Ibu iya. ya. Jadi dia saking cemasnya, jadi akhirnya dia trauma. Ketemu sama, Iya, iya. ya ketika bener kata Prof, nanti kalau ketemu sama Ibu takutnya trauma lagi. Ibu udah bawa kali. Ya, Jadi kayak kita lanjut. memanjat itu. Makasih, Bu. Ya, oke, terima kasih Bu Savitri. Ya, Bu Sri Utami Dewi ada? Iya. Iya, Pak. Ya, Siang, Prof. ayo. Aduh, senang banget deh lihat Prof. Terima kasih. Gini, anak saya umur hampir 4 tahun, 2 bulan lagi nih. Dia sudah ikut terapi dari 2 tahun 8 bulan. Waktu itu diagnosanya itu ASD, dan sudah 3 dokter sebetulnya yang mendiagnosa itu. Nah, dulu sih memang dia takut ayunan, prosotan, itu dia takut. Tinggi, itu dia nangis. Nah, tapi memang setelah ikut terapi ini, dia udah mulai suka tuh kayak ayunan udah nggak nangis, terus perosotan kalau saya bawa ke playground yang di mall itu yang tinggi-tinggi, dia itu sedang, tapi dia akan selalu mengulang bisa sampai 10 kali tuh, Dok. Perosotan yang muter-muter itu, Dok. Yang muter ke bawah tuh. Kan? Kalau anak normal tuh mungkin ya pusing ya. Kalau kakaknya, ini kan kakaknya hanya beda 1,5 tahun nih. Kakaknya tuh cuma kuat 2 kali. Dia itu bisa sampai 10 kali, Dok. Baik, Bu. Nanti dijawab, Bu. Apalagi? Nah, terus satu lagi yang sampai sekarang dia masih belum bisa itu, pada saat terapi sensori pakai gimbal, itu yang posisinya dia menelungkup di gimbal. Jadi kepalanya itu di bawah ya, kakinya tuh dipegang deh kalau nggak salah. Nah, itu pasti dia teriak-teriak, itu nggak mau. Gitu. Nah, cuman Dok, sampai sekarang dia belum keluar, komunikasi 2 arah belum bisa. Tapi verbal hanya spontan. Dia nyanyi keluar, Dok, verbalnya kalau nyanyi. Dan dia lebih kalau denger lagu itu cenderung lebih hafal dengan lagu-lagu dibanding kalau saya ajarin dia nge-label gitu. Baik, Bu. Bu Titi, tolong jawab. Ya, yang pertama mungkin yang tadinya dia nggak berani, jadi tiba-tiba sekarang dia berani ya. Terus iya betul. Jadi nggak ngerasain rasa pusing. Biasanya memang seperti itu, Bu. Jadi dia tadinya dia emang nggak berani, terus dia akhirnya mencoba, sudah terstimulasi, dia mencoba, terus akhirnya seneng nih, gitu ya. Seneng, terus akhirnya dia sekarang emang lagi explore aja, gitu, lagi explore yang tadinya dia nggak suka, jadi dia seneng, gitu. Jadi itu lagi exploring, gitu. Jadi explore-nya rada telat dibanding kakaknya. Gitu. Terus nggak kenapa-napa, Bu, karena itu nggak apa-apa ya berarti. Saya pikir tuh dia jadi over gitu. Saya takutnya kok malah jadi senang gitu. Ya, tapi balik lagi kita harus lihat lagi yang tadi dia aerosolnya itu ya, aerosolnya gimana. Kalau misalnya dia udah terlalu banyak, dia habis satu mainan dia muter-muter bisa udah 10 kali, ibu peluk. Gitu ya. Peluk anaknya untuk dia lebih cooling down gitu ya. Peluk terus sambil bilang, minum dulu minum gitu kan, atau sambil nyanyi tapi sambil dipeluk gitu ya, biar dia tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu over gitu. Ya. Terus tadi yang kedua apa tadi? Gimbal. Nah, biasanya memang anak-anak yang awalnya itu kan dia emang over respon ya, jadi emang awalnya itu kan dia emang takut tuh sama gerak gitu. Nah, kalau yang dia di bola telungkup terus kakinya dia menakutkan sih buat anak-anak yang over responsif. Gitu. Dilakukan nggak? Nah, kalau kayak gitu apa tetap saya latih di rumah apa gimana ya? Karena kan memang lagi off nih selama pandemik ini. Jangan nggak bisa terapi. Jangan Jadi kalau misalnya dia lagi mau tengkurap gitu ya di gimbal, jangan kakinya jangan diangkat. Tapi mungkin dia tetap tengkurap, tapi ibu tahan badannya gitu ya sampai pelan-pelan. Ibu di sebelahnya dia gitu. Jadi jangan kaki diangkat, itu anak akan insecure banget, Bu. Ini Bu Tini satu lagi. Dia tuh dulu kan waktu di tempat terapi pas SI itu suka diurut ya mukanya. Pijat muka kalau nggak salah, sama brushing. Nah, itu sebenarnya manfaatnya itu sejauh apa sih, Bu? Ayo jawab. Kalau untuk massage mulut gitu ya, itu sih nggak apa-apa. Untuk
sasinya untuk di sininya gitu. Nah, kalau untuk brushing, nanti tolong koreksi ya, Prof. Jadi kalau untuk brushing ini kita biasanya kalau di klinik kita tidak semua anak kita brushing. Gitu ya. Karena brushing itu sebenarnya metode Wilbarger ya, kalau misalnya yang udah pernah saya pelajari gitu ya, dan itu tidak semua anak dia harus pakai brushing gitu. Dan cara brushingnya pun juga harus konsisten, Bu. Ibu diajarin, ibu harus diajarin, orang-orang rumah harus diajarin gitu ya. Karena kalau misalnya salah membrushing, itu yang tadinya yang tadinya udah oke, bisa jadi akan berkebalikannya. Gitu. Jadi kalau menurut saya... Jadi gini aja dah, pendeknya dah. Yang brushing, Bu, itu saya larang di klinik saya. Karena bukti ilmiahnya tidak ada. Ya, dah. Selesai ya. Terus main bola, kepala di bawah, ibu bilang dia belum bisa main bola, kepalanya di bawah. Apa itu di SI memang ada seperti kurikulum? Harus bisa ini, harus bisa ini, harus bisa ini. Saya tanya Ibu Titi. Enggak. Tidak harus, Dok. Itu mungkin stimulasi vestibular over-responsifnya. Cuman caranya enggak harus itu. Ada cara lain harusnya. Coba tanyakan sama terapisnya. Bola bobat. Jadi, tar dulu Pak. Jadi di SI itu nggak ada resepnya, Bu. Harus bisa ini, harus bisa itu. Ya, metodenya banyak. Kalau dia nggak seneng, nggak usah. Udah pakai yang lain. Emang kenapa kalau anak nggak bisa main bola pala di bawah? Emang sehari-hari kita jalan pala di bawah, Pak? Ya enggak, ya. Jadi pakailah metode yang lain. Bu, maaf ya kalau suara saya jadi keras. Kadang-kadang saya nafsu juga gitu kalau ada sesuatu gitu ya. Ya, makasih Bu Tami. Pak Wahyu, silakan Pak Wahyu. Oke, izin Prof bertanya dengan Ibu juga saya ingin tanya. Pertama, saya ingin bertanya, ada dua pertanyaan. Pertama, saya ingin tanya, biasanya para terapis wicara, sebelum mereka merekomendasikan kepada terapis wicara, kadang-kadang ada anjuran dari terapis wicara itu untuk matang terlebih dahulu di SI-nya. Jadi rata-rata TW nggak mau pegang kalau seandainya di SI itu belum matang. Itu satu, Prof. Apakah benar seperti itu? Kemudian kedua, bagi anak-anak yang punya masalah pada olfaktori atau gustatorinya itu bagaimana gitu ya. Kadang-kadang misalkan begini, mencium aroma seperti bau-bau tertentu dan itu tidak menyengat bagi kita, tapi bagi anak autis itu menyengat. Nah, kira-kira bagaimana cara penanganannya begitu, Prof? Terima kasih, Pak. Silakan Bu Titi. Ya, untuk yang pertanyaan pertama, matang terlebih dahulu ya sebelum SI ya, sebelum TW. Saya sih rada setuju dengan TW-nya. Cuman bukan yang berarti matang yang harus oke banget gitu ya. Enggak juga, enggak harus kayak gitu. Tapi maksud terapi wicaranya mungkin dia harus distimulasi dulu sensori yang tadi udah aku jelaskan. Jadi mungkin anaknya ini terlalu banyak bergerak nih, terlalu banyak aktif bergerak gitu ya, aktif bergerak atau mungkin dia defensif taktil atau dia nggak suka dengan sentuhan gitu ya. Nah itu kalau di terapi wicara itu akan kesulitan karena anak itu harus duduk diam gitu ya, dan biasanya terapi wicara dia akan main di area mulut. Kalau misalnya dia defensif atau dia terlalu sensitif di dalam di area sininya gitu ya, itu nggak akan bisa di terapi wicara. Nanti takutnya dia akan trauma. Ya. Jadi benar kata terapis wicaranya, dia harus di SI dulu gitu. Jadi untuk dia lebih tenang dan dia lebih toleran terhadap sentuhan. Di situnya. Terus yang kedua ini penanganan untuk dia nggak suka cium bau-bau. Ya, cium bau-baunya itu sebau apa ini misalnya dia nggak sukanya. Biasanya sih aku menyarankannya kalau misalnya emang dia nggak suka cium bau-bau itu, biasanya aku nyaranin kayak coba kasih aromaterapi gitu ya kalau lagi mau tidur atau apa gitu. Tapi aromaterapinya yang rada lembut gitu loh. Tapi itu biasanya sih Prof. Tapi Prof analisa dulu dia kenapa nih baunya itu gitu ya. Tapi kalau misalnya emang menurut itu baunya nggak enak, tapi menurut Bapak biasa aja, menurut orang lain gimana gitu ya. Jadi kita lihat lagi sebau apa sih kayak gitu. Itu sih Pak. Ada lagi pertanyaan Prof? Ada nih Bu Floda Manik. Sore Bu dan Prof, saya mau nanya.
Anak saya itu umur sekitar 2,5 tahun, saya bawa ke rumah sakit provinsi, dinyatakan ASD. Kemudian saya bawa ke rumah sakit swasta awal Bros Batam, dinyatakan normal. Lalu saya bawa ke RSCM, dinyatakan juga normal. Tapi sampai 2,5 tahun, dia belum mau memanggil mama, papa, dan meminta juga nggak mau menunjuk, narik tangan. Lalu saya bawa ke klinik terapi. Di klinik terapi di sini dinyatakan ASD non-esensial. Sudah berapa kali terapi di sana, terus terakhir saya berhentikan dengan cara-cara yang saya kurang setuju, dengan blocking, terus merayap-merayap, dipijit-pijit, dia kadang dimarah, nggak boleh nangis, seperti dipaksa. Begitu dia mau masuk pintu klinik, dia sudah nangis histeris, jadi saya stop. Akhirnya saya ambil ke terapi yang mandiri di sini. Dia lebih nyaman ketika masuk ke ruangan itu langsung senang membawa tasnya. Namun sampai saat ini, ketika dia sudah mulai banyak bicara, mau susu, mau es krim, udah banyak bicara. Namun sampai saat ini kalau ditanya, dia seperti nggak fokus dengan kalimat pertanyaan. Itu yang pertama, Prof. Kedua, kalau dia pingin sesuatu, atau dia bermain dengan kakaknya, yang bedanya umur 1 tahunan, itu bisa misalnya berebut mainan, dia bisa marah. Kalau diganggu dia marah dan melempar langsung dengan benda yang ada di depannya. Anaknya di belakang pegang listrik tuh, Bu. Hati-hati. Oh iya, Dok. Dia kalau misalnya pingin sesuatu, diganggu, dia marah banget, dia langsung lempar dengan benda apa yang ada dia lihat. Kemudian, sejauh ini sih itu gimana ya, Dok, caranya supaya dia satu mau, kalau ditanya dia nyambung gitu, fokus, kita tuh sedang bertanya gitu. Jadi selama ini dia cuma bisa menyampaikan yang dia mau, misalnya yang dia tahu, burung gitu. Halo burung, selamat pagi, terima kasih. Tapi kalau kita tanya untuk komunikasi kan, suara, belum, Dok. Kan udah lumayan. Iya. Ibu di mana sih? Ibu di mana sih? Di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Dok. Astagfirullahaladzim. Gini aja, Bu. Itu di Instagram ada di atas tuh di bio-nya ada Linktree ya. Ibu klik aja. Di situ ada beberapa pertanyaan bisa diisi. Kemudian nomor 2, itu di situ kita kan udah selesai penelitiannya mendiagnosis lewat video. Ibu baca aja bagaimana merekam videonya, kan gampang pakai handphone. Nanti kirim, nanti saya bantu. Ya. Oke, Dok. Oke, Prof. Di Tanjung Pinang ada terapinya apa tidak? Di Tanjung Pinang itu dulu saya, maaf Dok, klinik terapi Yamed, Dokter, Prof. Ya. Nah, nanti, itu saya akhirnya keluarin dia dari situ. Nanti Ibu hubungin aja lah Ibu Titi ini ya. Ya. Karena kan ceritanya panjang, nggak bisa. Terima kasih, Bu. Ya, Prof. Bapak Samuel Fernando. Ya, Pak. Ya, Dok. Silakan, Pak. Ini saya mau nanyakan untuk anak yang umur 3 tahun, permainan apa yang bisa bikin dia fokus sih, Pak, Dok? Ya. Ya, terus fokus. Maksudnya, kadang nih, dari penjelasan Bu Titin, yang saya tahu, anak saya ini responsif. Gitu. Jadi nggak bisa tiba-tiba harus pelan seperti penjelasan si Bu Titin itu. Terus yang saya mau nanyakan, permainan apa gitu yang di rumah untuk fokus, untuk belajar fokus. Anaknya nggak bisa diam ya? Iya, anaknya nggak bisa diam, Dok. Terus agak ada ADHD-nya juga seperti itu. Ya, itu aja sih, Dok. Ya, baik. Makasih, Pak. Bu Titi, silakan. Ya, sebenarnya sih semua permainan bisa aja dimainin, Pak, gitu ya. Jadi kayak kalau misalnya anaknya misalnya nggak bisa diem gitu, jadi dari yang menyenangkan dulu. Misalnya dia senangnya main apa nih, Pak? Misalnya dia senangnya misalnya main air gitu ya. Nggak apa-apa dari main air itu kayak tadi yang saya jelaskan. Jadi bisa aja dia main cuci mobil bareng sama bapak. Itu kan jadi mungkin dia akan lebih fokus gitu ya. Jadi kayak ayo ambil sponsnya nih, kita cuci kacanya gitu. Jadi kan dia fokus nih kacanya gitu ya. Jadi dari permainan yang menyenangkan dulu, yang dia senangin dulu.
gitu. Jadi semua permainan sih sebenarnya sih oke-oke aja. Jadi kalau saya sih kalau di tempat terapi walaupun ada prosotan, ayunan dan lain-lainnya, biasanya saya tidak semuanya saya pakai. Tapi saya mencoba untuk dia saya menjadi fasilitasnya dia gitu. Jadi mainannya apa aja gitu. Jadi tapi yang terutama adalah yang dia senangi dulu, Pak. Mainan apa? Bapak ini nggak tahan, anaknya nggak bisa diem nih. Kalau anaknya nggak bisa diam, dia nggak bisa diam, misalnya lari-larian gitu ya, atau lompat gitu ya. Nah itu tadi, kalau misalnya dia lari-larian gitu ya, dia suruh dorong benda gitu. Terus dia gitu kayak misalnya ada galon aqua di rumah gitu ya. Kalau misalnya bapak mau ngisi galon aqua gitu ya, dia suruh dorong tuh galonnya gitu kan. Nah, biar dia dilatih untuk istilahnya tuh energinya keluar gitu loh. Jadi kan kalau yang dia aktif kan biasanya tuh energi berlebihan gitu. Dan itu tuh dorong benda kayak gitu lebih situnya. Tapi kalau misalnya mainan, kalau misalnya bapak beliin mainan terus dia nggak tertarik ya sama aja sih. Jadi semua benda yang ada di rumah sih sebenarnya bisa dimainkan. Jadi ya mainan apa aja, tapi yang penting bagaimana caranya main. Kemudian kalau anaknya nggak bisa diem, jangan direjeng, Mbak ya. Jangan dipres lagi nanti. Oh, aduh, kasihan dia. Ibu Maya dulu deh. Silakan Bu Maya. Jadi gini, Ayo, Dok. Bu. Sorry. Anak saya ini kan udah 2 tahun 2 bulan gitu ya, udah juga terapi segala macam gitu. Tapi saya belum dapat diagnosisnya gitu si anak saya ini gitu. Dia bilang si psikolognya sama si dokternya itu bilang bahwa anak saya ini memang harus terapi sensori karena memang taktilnya yang kurang gitu. Sensorinya kurang sehingga itu menyebabkan dia itu masih belum bisa aware gitu ya. Kayak kalau dipanggil juga masih on off gitu. Sebenarnya apa sih, Prof, yang membedakan gangguan sensori pada anak autis dengan anak normal gitu, Dok? Gitu, Prof. Kalau ada gangguan interaksi itu kan bagian dari kriteria diagnosis anak autis. Ya, anak autis memang kurang berinteraksi kan. Nah, salah satunya kayak teori-teori SI ini mencoba menerangkan dari segi SI. Oh, dia kurang register, oh dia kurang orientasi gitu. Jadi dicoba diterjemahkan. Metode mengatasinya tentunya dengan metode SI dia. Ya. Oke, Prof. Tapi kalau dilihat dari sisi behavior lain lagi ya. Anak ini tidak responsif, mungkin itu suatu perilaku negatif. Nah, tekniknya ya dengan teknik behavior. Tetap dicoba dipanggil, kalau dia menoleh, dia bereaksi, kasih ore yang kenceng. Jadi gini, Prof. Jadi dia tuh akan menoleh ketika kita menarik gitu. Kalau misalkan kita nyanyi atau ya pokoknya instruksi yang sederhana gitu. Ya itulah digunakan buat menarik perhatiannya. Gitu. Ya. Tapi ngajarin dia susah banget sih, Prof. Loh, ini kan memang anak ada gangguan, jadi susah. Ya. Ini yang gampang aja bagaimana? Ini Bu, ini prosesnya bukan sehari 2 hari gitu. Tapi apabila ada kemajuan bagus. Cuman anak Ibu udah 2 tahun setengah ya? Enggak, 2 tahun 2 bulan. Ya 2 tahun 2 bulan belum ada diagnosis, sebetulnya ya kurang tepat juga gitu. Coba Ibu lihat dah di Linktree itu. Kalau tadi bisa. Saya lihat sih nggak ada sih, Prof, di linknya. Kan ada IG Anakku ID. Ya. Kan di atas ada bionya. Kalau bionya dibaca, itu ada Linktree gitu kan. Ibu klik Linktree-nya deh. Nanti ada teknik-teknik bikin video, bisa dikirim. Kita bisa lihat. Ya. Oke, Prof. Oke, Prof. Makasih, Prof. Ya, tapi yang penting maju terus, Bu ya. Ya. Makasih. Bu Siti Aminah ada. Ibu, ini Bapak Eka Wayuni dulu nih. Ibu Eka. Ibu Eka Wayuni. Selamat siang, Prof. Waalaikumsalam. Salam. Akhirnya udah sering. Akhirnya bisa ketemu Prof juga.
Ya, Itu silakan. nggak. Halo? Ya, Ya, gini Prof, kebetulan kan anak saya sudah saya bawa ke klinik tumbuh kembang sejak umur 2 tahun. Itu yes. karena saya curiga kan belum ada kata yang bermakna keluar. Sekarang anaknya sudah 5 tahun, 9 bulan. Udah amat deh. Sudah Ya, 5 tahun 9 bulan. Sejak 2 tahun, umur 2 tahun itu sama sekali belum keluar kata, sampai umur 3 tahun masih babbling. Nyanyi tayo-tayo aja masih papu-papu sisi nana gitu. Kita nggak ngerti apa sih nyanyi apa sih gitu. Akhirnya kesini-sini umur 4 tahun mulai tuh dia keluar. Oh, tayo papu-papu itu ternyata nyanyi hey tayo gitu. ya. Baru nggak. Nah, sekarang alhamdulillah sih sudah banyak perkembangan, sudah bisa mengekspresikan dia mau minta apa, minum haus gelas, terus Bicara bisa kan? Kenapa, Prof? Bisa bicara kan? Sudah bisa bicara, alhamdulillah. Ya, Tapi bagus lah. masalahnya kita masih kesulitan nih mengajarkan toilet training. Oh. Jadi dia belum bisa mengungkapkan mau pipis atau mau ke toilet gitu. Jadi kita sudah latih hampir mau setahun nih. Baik Bu. Setahun. Bu Titi. Padahal kita ngajarin yang lain dia bisa copy paste, misalnya makan, lapar, piring gitu. Bu Titi ada advice. Ya, baik Bu. Bu Titi ada advice toilet training yang bagus. Ya, selamat siang Bu Eka, terima kasih. Kalau untuk toilet training sebenarnya itu kita emang harus konsistensi ya. Jadi kayak misalnya kalau misalnya dia pipis gitu ya, kita harus udah tahu nih, misalnya setengah jam sekali atau 1 jam sekali kita bawa ke kamar mandi gitu ya. Nah, terus kita lihat lagi kalau misalnya dia sebelum 1 jam dia udah pipis, biasanya udah ngompol. Nah, tadinya kita sebelum 1 jam kita udah ke kamar mandi. Jadi emang harus konsistensi Bu, gitu loh. Jadi itu tetap harus dilakukan dan itu emang nggak bisa cuman seminggu atau sebulan gitu ya. Jadi memang harus terus-terusan dan konsisten gitu. Itu apalagi dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu ya. Jadi tetap harus dirutinin. Kalau saran saya. Jadi awalnya biarpun dia tidak mau pipis atau tidak ngompol, kita bawa ke kamar mandi. Ayo pipis ya. Nah, kalau dia pipis, pinter kamu pipis. Ya. Nah, terus-terusan Bu. Iya, itu sudah kami lakukan selama hampir mau setahun ini, Prof. Selama ini jadi sekarang dia udah rentang pipis, tadinya kan mulai setengah jam, sejam. Nah, sekarang ini hampir 3 bulan ini saya udah bisa nahan. Karena kalau kami pergi di kendaraan kan, kita kan kadang macet dulu kan sebelum corona gitu kan, macet di jalan namanya Depok Jakarta, Prof. Gitu kan, macet. Kadang kita nggak lupa ke SPBU apa ke toilet umum gitu. Akhirnya nyampe rumah udah hampir 3 jam tuh. Kita lihat kan celananya atau diapersnya masih kering. Giliran pas udah dibuka kita langsung ke bawah ke toilet, langsung keluar banyak banget gitu. Jadi dia belum mau ngomong gitu. Oh, belum mau ngomong pipis gitu ya. Padahal untuk makan, haus, main, naik sepeda yuk apa ikan apa mana-mana udah bisa. Kita ngajarinnya istilahnya cepet lah. Ini mau ngomong kalau yang lain udah bisa. Bu, kalau yang lain udah bisa, nanti juga dia bisa ngomong pipis. Jangan takut. Kalau yang lain bisa ya. Kalau semuanya nggak bisa ya susah. Gitu. Terusin aja Bu, begitu. Udah bagus lah. Ya. Oh gitu. Sama ini Prof, mau tanya masalah untuk makan. Masalah makan nih ya. Kan kalau dulu di sekolahnya waktu sebelum corona kan ada program makan bersama ya. Nah, saat makan program makan bersama itu dia selalu ngamuk gitu, ngelihat nasi, lauk, sayur nggak mau makan. Padahal kalau di rumah dia makannya banyak banget, nggak istilahnya malah lebih dosisnya daripada kita gitu loh porsi makannya. Tapi giliran waktu makan di sekolah ada program makan bersama, nggak mau dan ngelihat nasi aja piring tuh udah sebel banget, nangis meraung-meraung gitu loh.
Baik, Bu Titi jawabin dong. Ya, makasih Bu. Nah, kalau misalnya di rumah dia mau, di sekolah dia nggak mau, nah itu Bu, mungkin yang tadi aku bilang, mungkin dia overresponsif bisa, atau dia adaptasi. Jadi dia pengennya ada apa, kalau di sekolah mungkin rame-rame nih, dia nggak nyaman mungkin sama teman-temannya, gitu kan. Apalagi kalau misalnya makan sama teman-temannya, mungkin temennya ada yang cepet, ada yang lama, gitu ya. Jadi dia mungkin tidak nyaman di situnya, gitu. Tapi kalau di rumah dia mau, ya karena udah biasa di rumah, gitu ya. Jadi tempat yang nyamannya dia, gitu. Jadi emang anak-anak seperti ini emang dia biasanya emang gitu, kalau misalnya dia emang gak nyaman sama di satu tempat, dia akan menolak gitu. Nah, Jadi, kalau bisa sih, kalau misalnya mau udah selesai corona gitu ya coba aja dilatih makan di kayak di bareng temen-temennya gitu. Tapi misalnya di rumah undang temen-temennya makan bareng. Tapi kalau udah selesai corona ya Bu ya, jangan pas sekarang nggak boleh. temennya satu-satu dulu ya, jangan sekaligus sekelas. Iya, satu-satu maksudnya, jangan sekelas. Kelas di stres sih. Baik Bu Eka, makasih. Prof, mungkin kita baca chatnya aja kali ya, Prof. Banyak yang ngechat nih, Prof. Ya, apakah isi sesuaikan umur anak? Udah. Apakah udah 5 tahun masih perlu nggak? Ya, tadi udah saya jawab. Ani sering masukin tangan ke mulut, sehingga muntah. Perilaku ini muncul ketika anak diberi perintah. Yang ingin saya tanya, apakah anak ini ada gangguan sensori di area mulutnya? Kemudian, stimulasi apa yang bisa saya berikan? Kalau diperintah, dia masukin tangan, terus muntah. Kalau nggak diperintah, tenang-tenang aja. Ke terapi behavior ya, Prof ya, lebih ke perilakunya gitu ya. Jadi dia menghindari instruksi, menghindari perintah, akhirnya dia punya punya senjata untuk memasukin tangannya tuh sampai muntah. Akhirnya nggak jadi diperintah. Nah itu biasanya penanganannya ke terapi behavior tuh, gitu. Jadi emang SI-nya itu boleh juga nggak? Apa? SI-nya boleh juga nggak? Itu kan bisa kita bilang dia kurangin sensitivitas mulutnya buat muntah, bisa nggak? Kita lihat lagi sih, Prof. Kalau yang aku baca ini sih kayaknya lebih ke terapi behavior ya. Cuman memang kalau misalnya memang dia ada istilahnya seeking ya, memasukin tangan ke dalam mulut, itu bisa aja untuk kita stimulasi di sensorik gitu ya. Nah, susahnya kalau misalnya terapi sensori integrasi atau terapi yang lain gitu, kita emang harus analisa sih gitu. Jadi nggak bisa jawaban yang jawaban yang benar gitu, jawaban yang ini untuk anak ini nih, enggak, tapi emang harus dianalisa gitu loh. Jadi kalau di perintah dia baru masukin tangan terus muntah, itu yang salah perintahnya. Tapi kalau anak ini nggak ada apa-apa, sedang masukin barang ke mulut atau jarinya ke mulut sampai muntah, bisa aja problem SI barangkali ya. Bisa. Ya, oke. Tahapan terapi udah blocking tiap hari. Ini banyak yang blocking kok sekarang ya? Mulai kapan ya? Iya Dok, itu ada nama. Siapa yang mulai ini? Itu biasanya terapi nggak enak lah. Masa yang nggak tahu? Satu hari berapa kali terapi SI-nya? Berapa jam? Satu hari terapi SI berapa kali dan berapa jam? Terapi SI satu hari 1 kali aja dan 1 jam. Sisanya adalah di rumah. Tiap hari bisa nggak? Jangan, kok tiap hari itu anaknya malah overload. Dia kebanyakan. Kenapa? Karena kalau menurut penelitian dan menurut teori gitu kan, input itu tuh kayak vestibular, kayak tadi peraba, kayak tadi proprioseptif, itu tuh kalau di terapi secara benar gitu ya, itu tuh bisa berpengaruh 24 jam gitu ya. Efeknya itu berpengaruh 24 jam. Nah, jadi bayangkan kalau misalnya belum selesai 24 jam, besoknya dia harus terapi SI lagi, besoknya lagi terapi SI lagi, itu belum terregistrasi di kepalanya dia nih, belum terstimulasi dengan benar, nanti akhirnya anaknya malah overload, malah dia trauma gitu. Minggu 2 kali ya? Ya, pernah Dok, waktu itu pernah ada orang tua, dia dari luar kota ya, pengalaman dari luar kota, dia kekeh banget mau coba terapi setiap hari nih, mumpung lagi di Jakarta di klinik. Saya udah bilang nggak bisa setiap hari. Terus akhirnya dia kekeh, ya udahlah kita coba.
baru coba 2 minggu, coba seminggu atau 2 minggu, dia pas balik keluar kotanya, dia ngomong, tante kok anak saya kok jadi nggak bisa tidur ya, anak saya kok jadi gini-gini. Jadi hal-hal yang negatif itu dia akan keluar. Gitu. Jadi itu yang tidak bisa sih, overload jadinya. Gitu. Jadi jangan kebanyakan ya. Anak saya 2 tahun udah didiagnosis, sekarang 3 tahun setengah sudah SI. Sekarang belum bicara. Kontak mata mulai baik. Kelamaan Bu nunggu kontak mata nih. Tapi ada kebiasaan baru, kalau marah jebret. Terus kalau main suka ketawa sendiri. Nah, harus apa nih? 1 pukul kepala. Hasil terapi, 2 pukul kepala, 3 suka ketawa sendiri. itu setelah terapi. Iya. Oh, Dari lihat lagi dia mukul kepalanya itu bisa jadi tadinya dia nggak mukul kepala, jadi mukul kepala itu bisa jadi dia tadinya nggak ngeh, sekarang dia udah mulai bisa menolak, ya misalnya kalau diperintah nih, diinstruksi, terus dia nggak mau, terus dia mukul-mukul kepala, nah itu bisa jadi tuh instruksi karena dia Jadi udah itu mulai, gangguan, itu kan gangguan behavior. ya, Dia mau menyampaikan sesuatu, orang nggak ngerti, dia hajar kepalanya kan. Bisa nggak gangguan persepsi sensoris? Orang lain pukul kepala sakit, dia pukul kepala enak. Nah, bisa jadi, gitu. sering begitu nggak? Nggak sering sih dok, cuman pernah menemukan, Ya. gitu loh. Menurut saya sih, kalau cuma gangguan sensoris saja nggak sampai segitu hebatnya ya. Dia perlu input gebukin kepalanya kenceng-kenceng, nggak segitunya lah. Ya. Yang sering kan anak-anak gini nih, tek. Nah itu bisa sensoris ya. Anak 8 tahun pernah terapi behavior di anakku tapi dipaksa masuk. Rasanya saya perintah sama terapi saya nggak boleh paksa masuk. Nomor 1 anak nggak boleh nangis. Nomor 2 nggak boleh dikunciin. Nomor 3 mesti diskusi terus sama terapisnya tentang kemajuan. Nomor 4 setiap 3 bulan mesti ada kemajuan. Kalau ada di terapi nangis, lapor. Kalau dia nggak mau merespon, terapisnya lapor atasannya. Ya, nggak boleh nangis. 3 tahun, 10 bulan. Sudah terapi SI, BT, dan okupasi sejak 2 tahun, 8 bulan. Tapi saat ini belum verbal. Setelah SI dia nggak takut ayunan, perosotan, gelantungan tiap hari. Tapi nggak mau merangkak. Kenapa ya Bu? Katanya. Jadi yang dijawab, apakah benar semua terapi dilakukan sekaligus? Nomor 2, apakah benar anak ini harus bisa merangkak? Ya, pertama kalau misalnya untuk dilakukan terapi sekaligus tiga-tiganya itu nggak terlalu efektif, tidak efektif malah ya, karena anak akan capek akan capek Bu untuk dapat stimulasinya itu gitu, dan harus bertahap sih ya Prof ya. Jadi pertama mungkin kalau misalnya masih kecil dia harus SI dulu gitu ya, dilihat berapa bulan, kalau misalnya mau ada perkembangannya baru next step ke terapi yang lain gitu kalau memang diperlukan ya. Nah itu, tapi kalau misalnya langsung masuk terus tiga terapi gitu ya, maksud dengan 3 macam terapi itu sih kurang ini ya, kurang optimal buat anak, malah anaknya malah jadi capek gitu ya, jadi akhirnya dia trauma kalau misalnya ke tempat terapi gitu biasanya gitu, jadi dia nggak mau tuh di situnya. Apakah stimulasi beda-beda atau sama dengan semua terapis SI? Harusnya sih sama stimulasinya, cuman mungkin analisanya ya mungkin akan berbeda satu terapis dengan terapis yang lain. Makanya kalau di tempat saya, waktu sebelum corona, waktu klinik kita masih buka gitu ya, jadi kita kalau misalnya terapi SI itu maksimal 2 kali seminggu gitu ya, dengan dengan 2 terapis yang berbeda setiap minggunya gitu ya, bukan setiap minggu. Jadi di hari Senin misalnya dia terapis A, hari Rabu terapis B. Nah itu harus berbeda. Kenapa? Karena saya berpikiran mereka terapis itu beda-beda analisanya. Kalau bisa ada 2 terapis yang berbeda, jadi mereka saling memberi masukan
ke terapis yang lain dan memberi masukan ke orang tua gitu ya. Jadi dan orang tua akan mendapat analisa lebih banyak. Ini susah nih. Anak sensory seeking dan menjilati daerah perioral. Nah, terus jadi picky eater, memilih makanannya. Bagaimana betulin di rumahnya, terutama yang suka jilat-jilat. Nah, ini susah nih. Nah, saya jawab ya. Biasanya memang yang suka jilat-jilat itu kita kasih aktivitas, tapi dilihat lagi sih dok, dia jilat-jilatnya itu apakah semua benda dijilat gitu atau apa dia cuma senang pipinya doang yang dijilat gitu. Kan itu kan beda ya. Karena kalau misalnya pipi ini mungkin tekstur di pipinya dia senang atau mungkin lidahnya yang butuh kerja otot yang banyak. Karena di lidah itu juga banyak ada otot-otot yang berfungsi ya gitu kan. Jadi stimulasinya gimana? Mungkin coba kayak misalnya jilat es krim gini ya sambil lidahnya sambil makan es krim kayak gitu, atau misalnya makan lollipop gitu ya sambil dijilat gitu, lebih ke situnya sih gitu. Nah, ini ada pertanyaan ibu-ibu, apakah terapi online bermanfaat? Satu. Nomor 2, apakah ada advice yang bisa dikerjakan ibu-ibu di rumah? Oke. Untuk yang pertama terapi online, untuk kita kan sudah libur itu kurang lebih 4 bulan ya Prof ya, 4-5 bulan ya. Waktu awal-awal memang saya sendiri pun ragu dengan perkembangan terapi online gitu. Tapi setelah berjalannya selama 4 bulan, 3 bulan mereka terapi online yang reguler gitu ya, yang benar-benar reguler dia ikutan terapi online reguler, itu ada perkembangannya Prof. Alhamdulillah. Saya pun kaget gitu ya dengan cerita dengan teman saya gitu kan, yang terapis teman saya. Jadi tadinya dia belum bisa bicara, sekarang dia sudah mulai ada keluar kata gitu ya, mulai ada sedikit kata. Saya juga bingung gitu, kok bisa ya? Tapi ternyata ya itu terapi online itu kita memang butuh kerjasama terapis dengan orang tua, dan orang tuanya ini kooperatif sekali. Emang satu yang harus memang orang tua itu saat ini itu emang harus kooperatif untuk menangani anak di rumah, sama selalu bertanya sama terapisnya pas lagi jam terapi online gitu. Jadi ada beberapa yang ikutan terapi online itu kemajuannya sangat signifikan, Prof. Bagus ya? Bagus. Jadi jawabannya begini. Jawabannya begini, ibu-ibu. Tidak ada orang di dunia ini tahu manfaat terapi online baik atau tidak. Karena penelitiannya belum ada. Iya. Mana ada orang penelitian terapi online ya. Kita ada terapi online buat diagnosis boleh. Jadi Ibu Titi, bikinlah penelitian ini. Anak yang diterapi online bagaimana hasilnya, anak yang tidak diterapi online bagaimana. Itu bagus sekali gitu. Iya. Jadi apabila ada masalah, kita kan observasi. Kalau observasi harus dibuktikan dengan penelitian. Sip, nanti akan kita coba penelitian. Karena kan ini baru 4 bulan ya dok ya, tapi ternyata alhamdulillah perkembangannya ada. Awal-awal saya juga terapi online juga, ya udah Bu coba ikutin gitu kan. Tapi sekarang kayaknya perkembangannya lumayan banget, Prof. Alhamdulillah. Saya juga kan. Bu Titi, banyak terima kasih. Sama lagi dok, satu lagi kalau misalnya emang ada masih banyak pertanyaan, coba aja hubungin untuk klinik anakku. Kita klinik anakku CMC itu ada di Kayu Putih sama di Kelapa Gading dan Bekasi ya. Jadi kalau yang anakku CMC ya, selain itu biasanya bukan bagian Prof ya. Gitu. Jadi kita sekarang sih masih tutup karena masih takut corona gitu ya. Jadi kita tetap membuka terapi online. Ya, terapi online. Mungkin ibu-ibu bisa catat di nomor 0811 846 1855 ya. Ya, baik, terima kasih Ibu Titi. Saya senang sekali hari ini melihat Ibu Titi ini yang sudah 18 tahun bersama saya. Iya ya, gak masih bosan ya Prof. Muda, kayak belum kawin, padahal anaknya udah 2. Ya, salam untuk suaminya. Saya pingin sekali membuka terapi sensory integration kembali. Cuman bayangkan kalau kita lihat videonya, anaknya mesti gelut-gelutan begitu sama terapisnya. Kontaknya sangat erat ya. Sedangkan untuk TK, SD aja belum dibuka oleh pemerintah. Apalagi
SI ya. Jadi minta maaf lah kepada teman-teman terapis, kepada ibu-ibu. Ya, nanti kita coba teknik lain. Terima kasih ibu-ibu sekalian. Terima kasih Bu Titi. Sama-sama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa. Terima kasih.